Oke, hari ini saya akan mendemokan aplikasi pembayaran ya, SPP untuk sekolahan. Pertama kita login dulu, masuk. Nah, di sini sebagai usernya, jadi siapa yang login maka namanya akan tertera di sini. Oke, di sini ada 3 fitur pembayaran, siswa, kemudian manajemen. Di sini manajemen kita bisa menginputkan pengguna ya, atau user yang akan memakai aplikasi ini. Di sini email, nama user. Nah, di sini ada password, tapi di sini kita tidak munculkan karena password kan sifatnya rahasia. Kemudian ada laporan. Nah, ini laporan penerimaan. Kemudian ada sisa piutang, artinya jumlah yang nanti harus dibayarkan ya, oleh seluruh siswa. Jadi ada piutangnya gitu tuh, uang ada berapa sih di luar gitu ya, atau siswa yang belum bayaran itu jumlahnya berapa. Kemudian ini penerimaannya, artinya uang yang sudah diterima oleh pihak sekolah. Kemudian di sini ada penerimaan per periode. Jadi di sini fleksibel ya. Kita mau tahu bulan ini berapa atau minggu ini berapa, nah, tinggal kita tentukan aja range tanggalnya gitu. Misalkan kita pengen tahu bulan November, dan kita hitung di sini. Nah, ini bulan November itu kita dapat 185.000 ya kan, karena ini hanya baru satu transaksi ya. Itu kemudian di sini ada info kasir. Nah, info kasir ini juga dibuat berdasarkan permintaan dari operator ya, operator kasirnya ya. Jadi di sini kita bisa misalkan penerimaan uang yang diterima oleh kasir yang bernama Aulia Rahman per hari ini atau dalam 1 bulan ini. Misalkan hari ini dia tuh nerima berapa nih, kita lihat. Nah, 185.000 itu tercatat. Jadi berapa dia nerima nanti akan ada di sini. Jadi nanti ketika perhitungan misalkan penutupan ya, penutupan keuangan, pembayaran ya, penerimaan, nah nanti ya disesuaikan dengan data yang di sini, bahwa kasir ini dapatnya 185.000, kasir satunya berapa gitu. Nah, itu jadi kepala keuangannya tahu gitu ya, jadi berapa penerimaan dari setiap kasirnya gitu. Kemudian ada di sini data siswa, ini biasa data siswa. Ini bisa kita inputkan sekaligus ya, tidak harus diisi satu-satu gini, kecuali ada murid baru, nah kita bisa gunakan di sini. Kemudian data kelas, nah, ini ada data kelas, data jurusan juga di sini. Ini beberapa jurusan nanti. Nah, kemudian di sini ada data jenis pembayaran. Nah, ini di sini kita tentukan praktek bulan Agustus jumlah pembayarannya sekian, praktek September TTS 1 pas 1 ya ini berapa, kemudian PPDB ya, ini jam pembayarannya bisa ditulis di sini semua gitu. Kemudian nah, ini transaksi atau proses pembayarannya ya. Contohnya Melinda. Nah, Melinda ini bulan Agustus udah, kemudian dia bulan September dia bayar lagi langsung lunas ya. Nah, di sini ada subsidi. Subsidi itu maksudnya potongan gitu. Kalau dia dapat potongan berapa. Nah, di sini muncullah
satu apa ya, ketidakbakuan gitu. Jadi kalau misalkan potongannya itu kadang-kadang dibulatkan gitu, harusnya kan 50%. Kalau 50% itu berarti 92.500 ya. Nah 92.500 tapi menurut operator ya atau petugas kasirnya itu ya dibulatkan menjadi 95.000 ya, menjadi 95.000 ya, artinya bahwa tidak bisa dibuat sistem yang otomatis kalau begitu. Jadi harus diinputkan di sini. Makanya disediakan kolom subsidi gitu ya. Jadi apa namanya, sebetulnya seperti semi otomatis gitu. Karena ya sistem pembayarannya seperti itu. Kemudian di sini ada cash ya, cash ini artinya si siswa datang membawa uang 200.000. Nah ini si kasir tidak perlu lagi menggunakan kalkulator. Ini juga permintaan dari kasir bahwa tolong disiapkan untuk kembaliannya nanti berapa gitu. Misalkan uangnya 250.000, nah, terus yang harus dibayarkan oleh siswa 185.000, maka di sini kembaliannya 15.000. Jadi kasir langsung mengeluarkan uang tanpa harus menghitung di membuka aplikasi lagi, kalkulator atau apa ya. Kemudian ini kita simpan. Nah, setelah proses simpan maka akan keluar seperti ini. Ini kwitansi ya. Kwitansi ya, di sini ada kode, ini disesuaikan sama persis dengan kwitansi yang sudah ada, yang sudah berjalan ya. Ini untuk pembayaran praktek. Nah, ini statusnya bahwa praktek September ini lunas ya. Nah, ini besarannya. Kemudian di sini tanda tangan dari petugasnya. Oke. Lalu ya di print gitu. Ini juga bisa di save ya. Bisa disimpan ya, bisa disimpan. Ini ya, bisa didownload jadi sebagai bukti digitalnya ya, bukti digital gitu. Oke, nah seperti itu. Kemudian nah kalau kita lihat di sini ya, ketika kita klik siswanya, nah di sini ada histori pembayarannya. Agustus sudah lunas, terus kemudian PPDB misalkan dia pembayaran lagi untuk PPDB, tapi dia baru bayar 1 juta misalkan ini ya, kita tulis di sini C1 atau cicilan pertama gitu ya. Nah, ini kita simpan. Oke. Nah ini kwitansinya muncul ya, pembayaran 1 juta. Kita simpan juga buat bukti digitalnya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, jadi pembayaran sudah. Nah, sisa hutangnya itu PPDB itu kan kalau kita lihat di sini ya, 4 juta. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ini 4 juta. Dia baru bayar 1 juta. Ya, artinya si Melinda ini sisa hutang PPDB-nya itu 3 juta lagi. Jadi ketahuan bahwa dia tuh belum bayar PPDB nih 3 juta gitu. Ya. Nah, di sini ada sisa hutang secara keseluruhan ya. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari jenis bayar yang sudah ditentukan tadi. Jadi ini dijumlah, kemudian dikurangi oleh jumlah yang sudah terbayar, maka ini sisa hutang. Nah, total terbayarnya ini ada total yang sudah dibayarkan. Nah ini ya, ini sudah dibayarkan gitu. Nah seperti sini aplikasi sudah memenuhi ya permintaan
untuk pembayarannya. Nah, untuk di laporannya juga kalau kita lihat di sini ini sudah berubah. Ini jadi keseluruhan transaksi ada di sini. Gitu. Nah, kita bisa cari juga di sini, misalkan untuk siswa yang mana ya, yang kode bayaran 111. Nah, ini bisa kita cari di sini. Sedangkan pasti transaksi ini ratusan bahkan mungkin ribuan sih ya, dalam sehari gitu. Oke. Ini kita hitung penerimaan per periodenya per hari ini. Nah, ini 1.300 match ya gitu. Karena ini baru dari satu kasir, mungkin kalau ada kasir yang lain masuk, nah ini juga akan bertambah gitu. Nah, jadi mungkin itu saja ya, demo dari aplikasi pembayaran keuangan yang dibuat fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Terima kasih.